Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Taqiyul Imam, yang mana saya di sini akan membahas tentang masalah materi sholat jamak qashar dan jamak qashar. Baik anak-anakku, ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih cara melakukan sholat jamak qashar, dan juga pertanyaannya, bagaimana sih jika kita sedang sakit atau dalam perjalanan padahal harus tetap dilaksanakan. Nah, kita harus memiliki ilmu untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yuk kita bahas berikut ini. Yang pertama tentang masalah pengertian salat jamak. Jadi pengertian salat jamak menurut bahasa artinya adalah mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengumpulkan dua salat fardhu yang dilakukan secara berturut-turut dalam satu waktu. Itu pengertian salat jamaah anak-anakku. Misalkan contohnya pada waktu jam 13 Ali melaksanakan salat duhur, kemudian setelah salat langsung mengerjakan salat asar. Dalilnya bagaimana anak-anakku pengertian salat jamaah? Dalilnya dalam hadis disebutkan, An Mu'ad qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi gharatil Tabuk fa kana yusalli adh-dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an. Yang artinya diriwayatkan dari Mu'ad radhiyallahu an, ia berkata, kami pergi bersama Nabi dalam perang Tabuk, beliau melaksanakan salat zuhur dan asar secara jamaah. Demikian juga antara maghrib dan isya dilakukan secara jamaah. Hadis yang kedua disebutkan dalam hadis An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tasi as-samsu akhraja adh-dhuhra ila waqtil asri summa nazala fa jama'a bainahuma fa in zagat samsu qabla ayyar tahila salat dhuhra summa raqiba. Itu Nabi Muhammad, yang artinya diriwayatkan dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah jika berangkat dalam bepergian sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhir salat zuhur ke waktu salat asar. Kemudian beliau turun dari kendaraan, kemudian beliau menjamak dua salat tersebut apabila sudah tergelincir matahari. Sebelum beliau berangkat, beliau salat zuhur terlebih dahulu, kemudian naik kendaraan. Tuh. Yang ketiga pembahasannya tentang masalah syarat-syarat sholat jamaah. Bagaimana syaratnya anak-anakku? Syarat-syaratnya itu adalah, yang pertama adalah musafir. Musafir itu adalah orang yang bepergian dengan jarak tertentu. Yang kedua syaratnya adalah jaraknya perjalanan harus berkisar antara 85 sampai 90 km. Itu boleh dijamak. Yang ketiga adalah tujuannya bukan untuk maksiat. Jadi kalau kita mau menjamak sholat, syarat yang ketiga harus tujuannya bukan bermaksiat. Yang keempat adalah dalam keadaan tertentu, seperti contohnya sakit, hujan deras, dan seterusnya. Kita hujan, di rumah kita hujan, mulai pagi sampai malam tidak bisa melaksanakan salat zuhur, maka kita boleh salat jamaah. Yang keempat pembahasan kita adalah macam-macam salat jamaah. Jadi salat jamaah itu macam-macamnya ada dua. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Apa yang dimaksud dengan jamak takdim itu? Jamak takdim adalah mengerjakan salat zuhur dan salat asar pada waktu salat zuhur, atau mengerjakan salat maghrib dan salat isya pada waktu salat maghrib. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir adalah salat zuhur dan salat asar dikerjakan pada waktu salat asar, atau maghrib dan isya dikerjakan pada waktu salat isya.
Itu namanya jamak takdim. Jadi macam-macam jamak itu ada dua. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Sekarang pengertian qasar. Apa sih qasar itu? Jadi qasar itu menurut bahasa adalah meringkas, memperpendek, meringkas bilangan salat fardhu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu menurut istilah. Jadi kalau menurut bahasa qasar itu adalah meringkas, memperpendek. Kalau menurut istilah adalah meringkas bilangan salat fardhu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contohnya seperti sholat duhur, sholat asyar, dan sholat isya. Bagaimana dalilnya qasar itu? Sama seperti sholat jamak. Dalilnya dalam Al-Quran disebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, yang artinya itu adalah dan Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Dalil yang kedua, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Tuh. Nah, sekarang syarat-syarat qasar. Syarat-syarat qasar anak-anakku ada 3. Yang pertama musafir dengan jarak tertentu, sama seperti syarat-syarat jamaah itu. Yang keempat tadi bepergian, ya tidak bermaksiat, dalam keadaan bermaksiat dan tidak dalam bermaksiat, dan jaraknya harus 85 sampai 90. Dan yang kedua syarat-syarat qasar itu adalah niat qasar ketika takbiratul ihram. Dan yang terakhir syarat-syarat qasar itu adalah tidak bermakmum kepada imam yang tidak diqasar. Nah, sekarang tata cara pelaksanaan jamak dan qasar. Yang pertama itu adalah niat. Niat salat jamak, takdim atau dan qasar. Pelaksanaannya seperti biasa dengan syarat-syarat yang diringkas untuk qasar. Dan yang terakhir itu adalah tatanya juga salam. Salam setelah menyelesaikan kedua salat rakaat. Contohnya lafaz niatnya adalah niat jamak takdim duhur dan asar yang diqasar. Usolli fardhu dzuhri rakaataini qasran majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Niat kaulah, saya berniat untuk melaksanakan salat duhur jamak takdim qasran lillahi ta'ala. Kalau seumpama di jamak dikosarkan usolli fardhu dzuhri rakaataini qasran, cuman seperti itu. Saya melaksanakan salat duhur 2 rakaat qasran lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir itu adalah hikmah. Nah, kesimpulannya hikmahnya itu adalah yang pertama rahmat bagi Allah bagi kita, bahwa sholat itu wajib. Dengan cara apapun, dengan keadaan apapun kita harus melaksanakan. Yang kedua hikmahnya adalah oleh Allah diberi kemudahan. Dan yang terakhir adalah diterima. Salat jamak dan qasar adalah bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah, memudahkan umat Islam dalam melaksanakan ibadah di berbagai kondisi. Pentingnya memahami ketentuan dan tata cara yang benar agar ibadah sah dan diterima. Terakhir anakku, alhamdulillah sudah selesai pembahasan pada materi pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita terangkan mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan saya. Ila liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.